Ciri Protestan kami harus menafsir seperti ini dan tidak mengikuti tafsiran yang sudah ada. Protestan mana yang seperti itu ya? Tidak mengikuti tafsiran yang sudah ada, hanya mengikuti tafsiran sendiri. Protestan mana yang begitu ya? Nah ini membuktikan Romo ini bodoh sekali saudara. Saya anggap ini Romo paling bodoh ini. Saya tidak tahu kalau Romo-Romo lain yang teman-temannya itu dengar itu mungkin kasih masukan atau ditegur, ini Romo paling bodoh ini ya saudara. Yang patut dipertanyakan itu, kamu bilang Paus infalibel dalam kapasitas kepausannya ketika mengajar. Tapi ternyata Paus-Paus itu bejat hidupnya. Nggak cocok kan? Mereka tidak paham saudara, argumentasi semacam ini mereka tidak paham, dibutakan ya, mereka dibutakan oleh kuasa kegelapan, sudah dibutakan oleh kuasa kegelapan saudara. Jadi mereka tidak paham argumentasi ketika kita membuka nalar mereka, logik mereka itu tidak bisa saudara, sulit saudara. Pikiran-pikiran seperti ini yang dilawan oleh Luther karena sudah sangat jauh tersesat dari kebenaran Alkitab. Bukan cuma Luther, Arius, Nestorius, bidat-bidat lainnya juga berpikir seperti itu. Kamu sudah sangat jauh dari Alkitab. Tapi maksudnya kami menafsir seperti ini dan kamu harus ikut tafsiran kami, jangan ikut tafsiran yang sudah ada seperti itu. Ciri Protestan, merasa diri lebih tahu, merasa diri lebih tahu dari gereja. Padahal dia berhidup berapa tahun. Gerejanya sudah seperti Luther misalnya, gereja 1500 tahun tidak tahu dan dia hidup baru dia tahu. Itu Tuhannya Luther, itu Tuhan egois. Dia kasih salah semua orang 1500 tahun itu tidak tahu dan sampai Luther baru dia tahu. Protestan bisa percaya pikiran seperti itu kah? Ya. Kalian itu percaya bahwa Tuhan tidak mampu menjaga gereja sehingga harus ada orang yang memperbaiki. Itu kepercayaan bodoh, tidak alkitabiah dan tidak historis. Itu problem besar Protestan yang orang Protestan sendiri tidak tahu. Kampung Paus Deki dan MI itu sibuk sekali, tapi mereka tidak menjelaskan kepada mereka sebenarnya membahas bahwa Protestan itu hanya bisa benar karena gereja Katolik salah, begitu. Makanya mereka akan menunjukkan bahwa gereja Katolik sudah salah. Tapi dengan demikian mereka mengatakan Protestan hanya benar kalau Tuhan bisa salah, begitu. Ya kan? Kalau Tuhan salah mengajar, baru Protestan mereformasi. Ya kan? Banyak sekali problem Protestan. Tidak usah ambil ke yang perselisihan doktrinal, tidak setuju dengan Paus. Itu hal receh, itu orang sudah selesaikan di konsili. Saya tuh tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Asking ChatGPT if Jesus is a prophet or a god. Question. Do you think Jesus was God or a prophet? What I want you to do is read the Bible in a non-biased perspective. I want you to tell me if it's more likely that Jesus was a prophet or a god. Forget the church, forget the Christians. I just want you to read the Bible. You must give me an answer, and it must be in less than 1 paragraph. What does it say? Reading the Bible from a non-biased perspective and focusing solely on its content, it's more likely that Jesus is portrayed as a prophet. The Bible frequently depicts him as a messenger of God, someone who teaches, guides, and performs miracles in God's name, which aligns closely with the role of a prophet. While there are instances where he is referred to in divine terms, the overall narrative emphasizes his role as a servant and messenger of God. Wow, my mind is blown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kembali kita akan menyuguhkan hiburan teman-teman. Hiburan perseteruan antara Romo Patris Allegro melawan Muriwali Yanto Matalu ya. Jadi ini seru teman-teman. Dan ini saya tampilkan supaya kalian tahu perkembangan dan kalian tahu apa yang terjadi. Terutama kepada Laskar Polikarpus yang terus-terusan mencoba menjelekkan, memfitnah agama Islam. Harusnya ini jadi bahan renungan kalian. Kalian lihat sendiri apa yang terjadi di internal kalian. Bahkan hal itu diakui oleh Tantaragi. Karena perseteruan sesama, ini mengakibatkan banyak orang Kristen awam yang kebingungan. Dan akhirnya mereka memutuskan keluar dari Kristen. Ada yang jadi ateis, ada yang jadi mualaf. Jadi kita tampilkan ini biar kalian sadar gitu. Jangan kerja kalian hanya menghujat, menghina agama Islam. Mending kalian fokus perbaiki internal kalian. Fokus untuk menasihati orang-orang yang terlibat perseteruan ini.
Dan banyak sekali ya yang lagi ribut, Oneness sama Trinitas berantem terus, Unitarian juga sekarang udah buat TikTok, ya sekarang udah muncul tuh ada beberapa orang Unitarian dan mengaku bahwa mereka Unitarian dan mereka mengajarkan pengajarannya lewat live di komal-komal TikTok. Belum lagi kita lihat bagaimana Katolik diserang oleh orang-orang Reform. Terus kemarin Stephen Tong menyerang karismatik. Dan saya belum sempat tanggapi tuh, karena Pendeta Erastus sudah mulai ikut tanggapan. Ya, Pendeta Erastus menanggapi ocehan dari Stephen Tong, dan saya sampai nggak sempat bahas, teman-teman. Saking banyaknya ya, saking banyaknya pembahasan yang harus kita bawa, harus kita tampilkan, ini sampai kebingungan kita, mau pilih yang mana dulu. Dan ini kita akan tampilkan supaya kalian sadar. Mending kalian fokus internal kalian daripada kalian menghujat, menghina agama Islam. Kalau kalian memang cinta Kristen. Kembali ya, kalau kalian memang peduli dengan agama kalian, mending beresin internal. Jangan kalian sibuk nyerang agama orang. Tapi saya nggak yakin Polycarpus ini dan laskar-laskarnya akan peduli. Karena bagi mereka, mau apapun yang terjadi pada Kristen, mereka nggak akan peduli. Nggak akan peduli, karena Kristen itu hanyalah kendaraan yang mereka tumpangi. Jadi kalaupun kendaraan tersebut hancur, rusak, mereka nggak peduli. Yang penting tujuan mereka tercapai. Tujuan mereka apa? Menghujat agama Islam, memecah belah anak bangsa. Itu tujuan Polycarpus. Jadi mereka nggak akan peduli dengan Kristen. Padahal kita lihat, ini lagi ribut-ributnya. Lagi ribut-ributnya. Saya nggak tahu apakah memang MYM ini lagi caper lantaran Paus datang mengunjungi Indonesia, sehingga perhatian kepada Katolik lagi ramai. Jadi dia numpang, pansos dengan menyerang agama Katolik. Apalagi kita tahu, MYM ini kan selama ini kalau diskusi sama Muslim, babak belur terus. Selalu babak belur, selalu pulang dengan memalukan. Mana tahu kalau lawan Katolik, adalah kesempatan untuk menang, ada kesempatan untuk mencuri domba. Ujung-ujungnya mencuri domba, kalau saya lihat ya. Karena saya lihat MYM ini kan pendeta yang, ya mohon maaf, gelar akademis lumayan, buku-buku lumayan. Tetapi untuk mengajarkan, mengembalakan domba, dia kurang. Ada orang seperti itu, akademisnya pintar, lumayan gitu, hafalannya bagus, ya, pengetahuan umumnya bagus, tetapi karena nggak pandai jadi orang, nggak pandai mendidik, nggak pandai memuridkan, nggak pandai menjaga domba, sehingga nggak punya domba. Betul tidak? Ada orang gitu, teori jago, teorinya luar biasa, prakteknya yang lemah. MYM seperti itu. Jadi dia mungkin melihat bahwa, udahlah, kalau mau nyuri domba dari Kristen Protestan yang lain berat. Apalagi ngambil domba dari karismatik. Nggak mungkin, teman-teman. Paling berat itu. Karena pendeta karismatik itu paling jago menjaga domba-dombanya. Bukti mereka jago, disuruh cium. Sepatu aja mereka cium. Bayangkan. Sebegitu kuatnya doktrin pendeta-pendeta dari karismatik. Jadi untuk pindah atau dicuri lebih berat. Dan mungkin MYM melihat bahwa yang paling lemah Katolik. Oke lah. Paling seksi Katolik, kita serang gitu kan, serang, hujat. Nah, itu yang dilakukan oleh MYM, dan baru-baru ini dia kembali mengatakan bahwa Romo Patris Allegro ini adalah Romo kelas tukang jual jamu. Ya, dia bilang ini hanya tukang jual jamu, dan dia mempertanyakan standar dari Katolik dalam mengangkat orang menjadi Romo. Mengapa orang yang seperti ini bisa jadi Romo? Dipertanyakan. Padahal Romo Patris Allegro itu adalah guru bagi calon-calon Romo. Dia itu spesialis filsafat, teman-teman. Orang pintar sebenarnya. Ya, gimana? Kita dengarkan dulu lah. Pikiran-pikiran seperti ini yang dilawan oleh Luther karena sudah sangat jauh tersesat dari kebenaran Alkitab. Bukan cuma Luther, Arius, Nestorius, bidat-bidat lainnya juga berpikir seperti itu. Kamu sudah sangat jauh dari Alkitab. Tapi maksudnya kami menafsir seperti ini dan kamu harus ikut tafsiran kami. Jangan ikut tafsiran yang sudah ada seperti itu. Ciri Protestan, merasa diri lebih tahu. Merasa diri lebih tahu dari gereja. Padahal dia berhidup berapa tahun. Gerejanya sudah, seperti Luther misalnya, gereja 1500 tahun tidak tahu dan dia hidup baru dia tahu. Itu Tuhannya Luther, itu Tuhan egois. Dia kasih, salah semua orang 1500 tahun itu tidak tahu dan sampai Luther baru dia tahu. Protestan bisa percaya pikiran seperti itu kah? Ya. Kalian itu percaya bahwa Tuhan tidak mampu menjaga gereja, sehingga harus ada orang yang memperbaiki. Itu kepercayaan bodoh, tidak alkitabiah.
dan tidak historis. Itu problem besar Protestan yang orang Protestan sendiri tidak tahu. Kampung Paus Deki dan MI itu sibuk sekali, tapi mereka tidak menjelaskan kepada mereka sebenarnya membahas bahwa Protestan itu hanya bisa benar karena gereja Katolik salah, begitu. Makanya mereka akan menunjukkan bahwa gereja Katolik sudah salah. Tapi dengan demikian mereka mengatakan Protestan hanya benar kalau Tuhan bisa salah, begitu. Ya kan? Kalau Tuhan salah mengajar, baru Protestan mereformasi. Ya kan? Banyak sekali problem Protestan. Tidak usah ambil ke yang perselisihan doktrinal, tidak setuju dengan Paus. Itu hal receh, itu orang sudah selesaikan di konsili. Begitu, kamu yang ungkit-ungkit kembali karena kamu mau mengatakan bahwa gereja Katolik salah supaya Protestan benar. Karena kalau Katolik benar, memang Protestan mau buat apa? Salah kan? Ya kan? Makanya kamu ambil sebagian ajaran Katolik, lalu tambah kamu punya putar balik sendiri, lalu pakai hasil putar balik itu untuk menyerang Katolikan. Ya. Teologi Protestan itu membutuhkan antikristus, dan Paus dipilih sebagai antikristusnya. Begitu. Teologi seperti apa yang butuh terus antikristus. Kamu punya teologi itu tidak bisa berdiri teguh di atas kaki sendiri. Ya. Dompleng dari orang lain. Protes-protes doang. Kamu itu sangat membutuhkan Paus untuk diprotes. Begitu. Kalau tidak ada Paus, kamu mau protes apa, coba? Iya kan? Pikiran-pikiran seperti ini yang dilawan oleh Luther karena sudah sangat jauh tersesat dari kebenaran Alkitab. Bukan cuma Luther, Arius, Nestorius, bidat-bidat lainnya juga berpikir seperti itu. Kamu sudah sangat jauh dari Alkitab. Tapi maksudnya kami menafsir seperti ini dan kamu harus ikut tafsiran kami. Jangan ikut tafsirannya sudah ada seperti itu. Ciri Protestan, merasa diri lebih tahu. Merasa diri lebih tahu dari gereja. Padahal dia berhidup berapa tahun. Gerejanya sudah seperti Luther misalnya. Gereja 1500 tahun tidak tahu dan dia hidup baru dia tahu. Itu Tuhannya Luther, itu Tuhan egois. Dia kasih salah semua orang 1500 tahun itu tidak tahu dan sampai Luther baru dia tahu. Protestan bisa percaya pikiran seperti itu kah? Ya. Kalian itu percaya bahwa Tuhan tidak mampu menjaga gereja sehingga harus ada orang yang memperbaiki. Itu kepercayaan bodoh, tidak alkitabiah dan tidak historis. Itu problem besar Protestan yang orang Protestan sendiri tidak tahu. Kampung Paus Deki dan MI itu sibuk sekali, tapi mereka tidak menjelaskan kepada mereka sebenarnya membahas bahwa Protestan itu hanya bisa benar karena gereja Katolik salah, begitu. Makanya mereka akan menunjukkan bahwa gereja Katolik sudah salah. Tapi dengan demikian mereka mengatakan Protestan hanya benar kalau Tuhan bisa salah, begitu. Ya kan? Kalau Tuhan salah mengajar, baru Protestan mereformasi. Ya kan? Banyak sekali problem Protestan. Tidak usah ambil ke yang perselisihan doktrinal, tidak setuju dengan Paus. Itu hal receh, itu orang sudah selesaikan di konsili. Begitu, kamu yang ungkit-ungkit kembali karena kamu mau mengatakan bahwa gereja Katolik salah supaya Protestan benar. Karena kalau Katolik benar, memang Protestan mau buat apa? Salah kan? Ya kan? Makanya kamu ambil sebagian ajaran Katolik, lalu tambah kamu punya putar balik sendiri, lalu pakai hasil putar balik itu untuk menyerang Katolikan. Ya. Teologi Protestan itu membutuhkan antikristus, dan Paus dipilih sebagai antikristusnya. Begitu. Teologi seperti apa yang butuh terus antikristus. Kamu punya teologi itu tidak bisa berdiri teguh di atas kaki sendiri. Ya. Dompleng dari orang lain. Protes-protes doang. Kamu itu sangat membutuhkan Paus untuk diprotes. Begitu. Kalau tidak ada Paus, kamu mau protes apa, coba? Iya kan? Tapi maksudnya kami menafsir seperti ini dan kamu harus ikut tafsiran kami. Jangan ikut tafsirannya sudah ada seperti itu. Ciri Protestan. Ya, ciri Protestan karena kami harus menafsir seperti ini dan tidak mengikuti tafsiran yang sudah ada. Protestan mana yang seperti itu ya? Tidak mengikuti tafsiran yang sudah ada. Hanya mengikuti tafsiran sendiri. Protestan mana yang begitu ya? Nah ini membuktikan Romo ini bodoh sekali saudara. Saya anggap ini Romo paling bodoh ini. Saya tidak tahu kalau Romo-Romo lain yang teman-teman itu dengar itu mungkin kasih masukan atau ditegur ini Romo paling bodoh ini ya saudara. Karena Protestan itu justru melawan mereka yang katanya bisa menafsir sendiri Alkitab lalu merumuskan doktrin sendiri. Itu yang saya lawan, itu yang Dr. Deki lawan. Seperti Erastus Sabdono, seperti Yosua Tewu, seperti yang lain-lain itu saudara. Kita tidak mengatakan kita menafsir Alkitab sendiri. Justru teologi reform itu percaya bahwa Alkitab itu ditafsirkan oleh komunitas gereja. Gereja segala tempat, segala zaman.
ini yang tidak sesuai dengan spirit Katolik Roma, di mana penafsiran Alkitab itu diserahkan hanya kepada paus atau hanya kepada klerus, kepada magisterium. Ini tidak sesuai dengan spirit Alkitab. Justru kita Protestan ini yang menegakkan penafsiran itu tidak boleh berdasar apa hanya kata paus, no, tapi berdasarkan apa kata gereja sepanjang sejarah, sepanjang zaman, dan segala tempat, saudara. Nah ini, saudara lihat ya, mana yang sesat, mana yang tidak. Justru Katolik Roma yang sesat di sana, menyandarkan penafsiran Alkitab kepada paus, menyandarkan penafsiran Alkitab kepada magisterium, saudara. Tapi kita tidak. Hasil-hasil konsili yang sungguh-sungguh ekumenis dan sungguh-sungguh biblikal yang kita akui ada 7 itu, saudara. Kemarin saya bahas di khotbah saya, saudara ya. Saudara silakan lihat nanti di video saya yang kemarin, dan hari ini saya tidak bisa menampilkan karena saya live dari HP ini, saudara. Jadi saudara, konsili itu kita terima dengan bulat hati, saudara. Jadi tidak ada spirit Protestan itu mau menafsir sendiri. Yang kita maksud dengan sola scriptura itu semua orang yang menafsir Alkitab itu harus kembali kepada Alkitab, bukan menafsir semau sendiri. Jadi Romo bodoh ini, saudara, Romo bodoh ini, dia tidak paham Protestan. Jadi dia mengkritik sesuatu yang dia tidak paham. Mari kita lanjutkan, saudara. Tahu. Ya. Merasa diri lebih tahu dari gereja. Padahal dia berhidup berapa tahun. Gerejanya sudah, seperti Luther misalnya, gereja 1500 tahun tidak tahu dan dia hidup baru dia tahu. Iya, dia bilang, gereja baru berapa tahun katanya. Gerejanya baru berapa tahun katanya. Jadi dia kira Luther langsung turun bok dari dunia mana, begitu lalu dirikan gereja ya. Inilah kebodohan. Luther kan orang Katolik Roma. Calvin kan orang Katolik Roma. Ya, semua reformator orang Katolik Roma yang melihat kesesatan-kesesatan dalam Katolik Roma, lalu kemudian memprotes yang sesat-sesat, bukan memprotes ajaran dalam sejarah gereja yang merupakan hasil konsili, bukan. Jadi Luther tidak memprotes Trinitas, justru mengajarkan Trinitas. Calvin tidak memprotes Divinatur Christus, justru mengajarkan itu. Mereka semua tidak memprotes hasil-hasil konsili yang 7 konsili ekumenis itu, saudara, tidak. Tapi memprotes kesesatan-kesesatan yang bersifat lokal dalam gereja Katolik Roma. Penyembahan kepada orang-orang suci, itu kesesatan, saudara. Sesat itu. Ya, penyembahan kepada orang-orang suci. Ya, doa kepada Maria. Kenapa harus doa kepada Maria? Maria bukan Allah. Kenapa tidak langsung berdoa kepada Yesus? Kenapa tidak langsung berdoa kepada Allah Trinitas, kepada Bapa? Ya inilah kesesatan-kesesatan yang dikritik oleh Martin Luther. Jadi bukan memprotes ajaran gereja sebelumnya yang betul-betul alkitabiah, yang betul-betul berdasarkan hasil konsili juga. Tidak, Luther sama Calvin sama sekali tidak memprotes itu. Yang diprotes itu adalah kesesatan-kesesatan lokal. Perhatikan, saya pakai istilah lokal ini, saudara. Karena Katolik Roma itu hanya satu aliran gereja itu. Bukan segala-galanya ya. Masih ada Protestan, masih ada Ortodoks ya, saudara ya. Jadi kesesatan-kesesatan lokal di dalam gereja Katolik Roma itulah yang diprotes oleh Luther. Nah, Romo sesat ini, saudara, membela kesesatan. Dia sedang membela kesesatan, saudara. Jadi Romo ini berdoa kepada orang suci, saudara. Berdoa minta jasa orang suci. Kalau dia hidup di zaman reformasi, inilah orang yang paling jago jual indulgensia, jual surat penghapusan siksa, saudara. Pasti dia yang paling jago, yang paling hebat menjual surat penghapusan siksa. Pasti Romo ini, saudara. Ya, karena dia suka omong kosong, suka berbohong di sini ya, suka menipu ya, saudara. Ya, tidak berbicara berdasarkan fakta. Jadi tuduhannya terhadap Luther ini sama sekali omong kosong, saudara. Mari kita lanjut ya, pecahannya. Treatment Tuhan egois. Salah semua orang 1500 tahun itu tidak tahu dan sampai Luther berkata. Protestan bisa percaya pikiran seperti itu kok. Ya. Nah, Protestan yang mana yang dia maksud ini, saudara? Nggak ada Protestan yang percaya seperti yang dia omongkan ini. Jadi Romo kelasnya seperti ini, saudara ya. Romo kelasnya seperti ini. Saya tidak tahu kok bisa diangkat jadi Romo ya. Saya tidak ngerti, saudara. Kalau Anda mendengar Romo
Deso, saya pernah berdebat dengan, bukan berdebat, berpolemik dengan Romo Deso, saudara. Dan Romo Deso itu ketika dia ada kesalahan, saya ketika dia mengutip salah satu hasil atau salah satu daripada hasil, bukan hasil konsili ya, saya tidak tahu hasil konsili atau apa, saya sudah lupa, sudah lama itu ya saudara, dari Gereja Katolik Roma sendiri, dan saya melihat Romo Deso itu salah kutip itu, lalu saya protes. Dan tahu tidak saudara, Romo Deso itu akui dia salah. Dia bilang, saya akui MYM benar, saya salah. Itu saudara lihat nanti, itu ada di Romo Deso itu ya. Tapi walaupun demikian dia bilang, saya tidak akan menarik ajaran saya tetap percaya dengan ajaran saya. Ya begitu ya. Yang dia katakan yang mati di salib itu adalah Tuhan Yesus, begitu, dalam pengertian bingung nanti kemanusiaan atau kealahannya. Yang penting dia bilang yang mati kealahannya, begitu ya. Ya, yang mati Tuhan Yesus ya, begitu ya. Sehingga bingung antara kealahan dan kemanusiaannya. Sehingga kesannya memang dia mengatakan kealahannya mati ya di situ ya. Itu ada polemik kami dulu ya saudara, dengan Pak Deki juga saudara. Tapi ketika Romo ini dia salah mengutip, lalu saya kritik, dia akui bahwa dia salah mengutip saudara. Dia mengakui itu. Itu masih ada ilmunya saudara. Masih ada ilmunya. Sama juga yang satu, itu bukan Romo ya. Itu yang punya kanal YouTube juga, namanya Octavianus kalau saya tidak salah. Masih frater atau saya tidak ngerti mereka hierarki mereka ya. Mungkin masih frater atau apa ya, belum Romo ya itu ya. Itu Octavianus itu ya. Itu masih ada ilmunya itu saudara. Itu masih ada ilmunya, itu masih ada, kalau dia berbicara masih bicara data-data, fakta-fakta sejarah, apa yang dihadirkan sebagai data argumentasi, itu masih ada itu. Jadi kalau Romo Deso, Octavianus itu masih ada data, masih ada argumentasi yang kita bisa layani saudara. Tapi kalau ini dan yang satunya itu yang namanya Alphonse Kolo, itu sama sekali nggak ada ilmu saudara. Saya heran bisa jadi Romo ya. Saya heran bisa jadi Romo. Kita mengutip bapak-bapak gereja. Saya mengutip juga filsafat. Saya mengutip segala hal dalam tanggapan saya. Terutama kita mengutip Alkitab. Karena doktrin kita harus bersandarkan hanya pada Alkitab ya saudara ya. Tapi Romo ini tidak kutip apa-apa saudara. Dia memuntahkan pandangannya yang bodoh terhadap Protestan. Padahal Protestan tidak berpandangan demikian, tapi dari kebodohan dia memuntahkan itu, lalu kemudian mulai menyerang Protestan. Inilah kalau bahasa kasarnya itu orang beronani, itu seperti orang bermasturbasi, itu ya seperti Romo ini saudara. Bermasturbasi lalu puas sendiri saudara. Nggak ada lawan tandingnya, saudara. Ya. Jadi dia membuat orang-orangan di sawah, lalu dia pukul-pukul sendiri, lalu dia merasa menang sendiri, lalu dia kira mengalahkan Protestan. Padahal semua argumentasinya itu tidak ada yang merupakan pengajaran Protestan. Tidak ada Luther dan Calvin berkata kami mau tafsir sendiri, tapi yang dilawan itu kesesatan lokal. Ini saya tegaskan istilah lokal ini ya. Kesesatan lokal di dalam Gereja Katolik Roma. Masalah orang-orang suci, jasa-jasa orang suci. Masalah rahmat Allah harus ditambah dengan jasa-jasa orang suci. Doa kepada Maria. Ya. Dan lain sebagainya. So, termasuk yang paling sesat itu penjualan surat penghapusan siksa ya. Jadi saudara, tidak ada itu Calvin Luther mengatakan kami mau tafsir sendiri. Seluruh pengajaran ya, seluruh pengajaran yang betul-betul Kristen, yang betul-betul Alkitabiah, yang betul-betul merupakan penafsiran yang sejati dari Alkitab itu, termasuk yang saya katakan tadi, seluruh hasil-hasil konsili gereja yang ekumenis itu, yang 7 itu, diterima oleh Calvin dan Luther. Diterima begitu saja, saudara. Jadi tidak ada protes. Jadi yang dia maksud Romo ini, Luther bikin ajaran sendiri apa ya? Jadi kasihan sekali ya saudara, kasihan sekali ya. Mari kita lanjut ocehannya ya saudara ya. Bahwa Tuhan tidak mampu menjaga gereja, sehingga harus ada orang yang memperbaiki. Itu kepercayaan bodoh. Ya. Tidak Alkitabiah. Dia bilang, Tuhan tidak mampu menjaga kepercayaannya gereja, sehingga ada manusia ya begitu yang mencoba itu ya. Dia lupa ini orang ini.
kalau manusia itu berdosa. Tapi tentu dia mengatakan Paus itu infalibel, saudara ya. Ya, saya dengar, saya membaca komentar paling bodoh ya di apa namanya? Ya maaf saudara, saya menggunakan kata bodoh, memang bodoh saudara. Level mereka ini sebetulnya tidak berbeda dengan kadrun-kadrun mu'alaf itu yang suka serang Kristen ya. Nanti kalau ditanya satu mereka lari ke tempat lain ya. Ditanya satu mereka lari ke tempat lain. Kita berargumentasi memberikan data-data mereka lari ke tempat lain. Ini mirip sekali Katolik sama kadrun-kadrun mu'alaf itu mirip sekali itu. Nah, saya membaca satu komentar bodoh di live chat atau di kolom komentar YouTube saya ya. Yang mengatakan begini. Sekalipun Paus itu berdosa. Nah, ternyata dia mengakui Paus berdosa karena saya sudah bongkar ya. Pausnya itu banyak yang bejat sekali. Nanti kita akan bahas lagi paus-paus bejat ya. Masih ada banyak paus bejat itu yang kita bisa bongkar kesesatan-kesesatan, kebejatan moral mereka itu banyak sekali saudara ya. Jadi dia bilang, walaupun paus kami berdosa, jadi diakui ternyata pausnya berdosa ya. Dia bilang apa? Walaupun dia berdosa bejat seperti itu, tapi perkataan dia ketika dia mengajarkan doktrin itu infalibel katanya. Heran ya. Jadi paus yang berzina itu mati dibunuh karena berzina itu saudara. Nanti kalau dia berbicara pengajaran, infalibel katanya. Lalu pengajaran apa yang dimaksud saudara? Pengajaran apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud itu dia mengajarkan hasil-hasil konsili, yang 7 ya, bukan konsili Vatikan II lah, Trente lah, itu Protestan itu tidak ada artinya itu saudara, itu sampah semua itu ya. Kita tidak terima itu sampah semua itu. Bagi Protestan itu sampah semua itu ya. Tapi ada 7 hasil konsili ekumenis ya saudara ya. Saudara dengar khotbah saya yang kemarin yang membahas itu ya. Ya, kalau maksud dia ketika paus itu yang berzina tadi mati dibunuh karena berzina, lalu dia mengajarkan doktrin yaitu sesuai dengan keputusan hasil-hasil konsili, maka di sini bukan paus itu yang infalibel. Paham ya? Bukan paus itu yang infalibel. Tapi doktrin hasil keputusan konsili mengenai Trinitas, Divinatur Christus dan lain sebagainya itu yang betul-betul kebenaran sejati berdasar Alkitab. Jadi bukan paus itu yang infalibel. Paham ya? Kalau Anda mengatakan paus infalibel, harusnya perkataan dia sendiri. Harusnya perkataan dia sendiri. Baru dikatakan paus itu infalibel. Tapi kalau masih merujuk kepada Alkitab, firman Allah, masih merujuk kepada hasil-hasil konsili yang sejati, maka dia bukan infalibel. Kebenaran sejati bukan perkataan mulut paus, tapi hasil-hasil konsili itu. Dan paling penting, firman Allah yang tertulis dalam Alkitab itu. Jadi paus tidak pernah infalibel kalau begitu kan? Tidak pernah infalibel saudara. Jadi itu ajaran yang mengatakan paus di posisi kepausannya secara ex katedra dia itu infalibel, itu adalah dongeng tahyul yang dibuat pada abad pertengahan yang menyebabkan Luther dan Calvin harus memprotes kesesatan semacam ini. Ya, itu dongeng tahyul itu abad pertengahan itu saudara ya. Baik ya saudara ya. Jadi lucu sekali itu ya yang menulis ya. Walaupun dia berdosa sekali, tapi ketika dia berbicara sebagai paus mengajarkan doktrin, infalibel katanya. Ya. Lalu bodohnya lagi saudara ya. Saya sudah jelaskan di awal dalam video saya yang itu ya, yang membahas paus yang berzina itu saudara. Apakah infalibel ya? Akhirnya mati karena berzina, dibunuh ya. Saya sudah dari awal mengatakan ya, bahwa ini bukan masalah pelanggaran moral paus, bukan itu problemnya. Tapi yang saya mau bongkar di sana itu adalah perkataan yang mengatakan paus infalibel di dalam posisinya sebagai paus ketika dia mengajar, yang tidak connect dengan kehidupan praktis paus itu yang bejat luar biasa. Ini poin saya saudara. Tapi mereka tidak paham loh. Tidak paham. Ini Romo ini juga yang namanya Patris Allegro juga tidak paham.
Sampai tulis di kolom komentar bilang begini, saudara. MYM, kamu infalibel nggak? Loh, kan tidak relevan ya. Kenapa dia tanya saya infalibel atau tidak? Ajaran Protestan mengatakan semua manusia bersalah, semua manusia berdosa, semua manusia rusak dalam dosa, termasuk saya, termasuk semua orang, termasuk Paus juga. Jadi tidak relevan ditanyakan kepada saya, MYM infalibel tidak? Loh, jelas tidak infalibel saya, penuh kesalahan saya. Jadi tidak bermasalah antara doktrin Protestan saya, doktrin Reform saya mengatakan semua manusia berdosa termasuk Muriwali berdosa, dan perkataan Muriwali bisa salah, tidak infalibel. Ini doktrinnya sangat cocok dengan kehidupan praktis Muriwali yang memang penuh kesalahan. Paham ya? Jadi doktrin Protestan mengenai manusia berdosa itu yang hanya butuh rahmat Allah itu adalah doktrin yang secara doktrinal benar sesuai dengan ajaran Alkitab, dan di dalam kehidupan praktis juga sangat cocok, sangat mempunyai korelasi yang sangat cocok, saudara. Tapi bandingkan doktrin Katolik Roma yang mengatakan Paus infalibel dalam kapasitas kepausannya, ternyata Pausnya bejat luar biasa. Jadi antara pengajaran dan kehidupan Paus yang bejat itu tidak cocok, saudara. Paham ya? Nah, ini poin argumentasi saya. Tapi Romo ini bilang, MYM infalibel ya, tidak relevan. Jadi dia tidak paham argumentasi, saudara. Susah ya, kok bisa jadi Romo ya orang seperti ini ya. Dia tidak paham argumentasi saya, saudara. Malah mempertanyakan saya infalibel. Loh, memang ajaran Protestan kan semua orang berdosa, saya berdosa. Ngapain Anda pertanyakan saya infalibel atau tidak? Tidak cocok. Yang patut dipertanyakan itu, kamu bilang Paus infalibel dalam kapasitas kepausannya ketika mengajar. Tapi ternyata Paus itu bejat hidupnya. Tidak cocok kan? Mereka tidak paham, saudara. Argumentasi semacam ini mereka tidak paham. Dibutakan. Ya, mereka dibutakan oleh kuasa kegelapan. Sudah dibutakan oleh kuasa kegelapan, saudara. Jadi mereka tidak paham argumentasi ketika kita membuka nalar mereka, logik mereka itu tidak bisa, saudara. Sulit, saudara. Iya, cukup membagongkan ya teman-teman. Saling balas serangan ini. Saling balas serangan, saling mengejek, saling ad hominem kalau saya bilang gitu. Jadi konteks yang dibahas ini apa gitu? Kok jadi saling menyerang pribadinya? Bukan pengajarannya gitu. Apalagi mereka ini kan ya satu pendeta, satu romo gitu. Kalau kalian cuman Polikardus masih wajar. Kalau cuman Polikardus. Tapi ini kan poinnya nggak ada. Anda meragukan kualitas Romo Patris Allegro. Masalahnya dia memang Romo. Ya. Kalau kita misalnya contoh nih, kita bilang Saipudin pendeta abal-abal, dan kita bisa buktikan bahwa nggak ada yang mengangkat dia sebagai pendeta. Kita buktikan dari pernyataan orang Kristen lain, dari pendeta lain, bahwa memang dia tidak pernah. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa dia waktu kuliah STT, dia nggak mau masuk terakhir. Dia memang kuliah sempat, tapi dia malas. Karena dia bilang gurunya membosankan dan sebagainya. Artinya yang kita sampaikan kebenaran. Tapi kalau dibilang Romo Patris Allegro, ini Romo tukang jual jamu, nggak pantas jadi Romo. Loh, itu kan standar dari Katolik sendiri. Standar mereka seperti itu. Dan Romo Patris Allegro memenuhinya. Jadi dia jadi Romo, mau gimana gitu. Betul nggak? Terus kalau Romo Patris bilang bahwa reform ini bidat, ya memang bidat, mau cuman. Konsili Trente menetapkan pengajaran-pengajaran Lutheran, Calvinis, itu adalah bidat, menyimpang. Ya sudah, nggak ada masalah. Betul tidak? Sama seperti pengajaran Yesus, dianggap sebagai bidatnya dari Yahudi. Ya sudah, mereka juga terima. Zaman dulu mereka terima kok kalau mereka dianggap bidatnya Yahudi. Kenapa sih gitu? Begitu apa ya? Begitu nggak terima dengan pernyataan gitu. Dengan stempel yang dilabeli oleh orang lain. Kayak contoh nih, dibilang kafir, marah, ngamuk, tantrum. Apa pula saya kafir? Loh, dari pandangan Islam kalian kafir, menutup diri. Tapi mereka tetap nggak pernah terima gitu kan, ngamuk. Nah, begitu juga kalau dibilang bidat. Dibilang bidat oleh orang Katolik nggak terima. Loh, dari kacamata Katolik Anda bidat. Nggak ada masalah kan? Kalau Anda mau bilang kalian yang bidat, loh dasarnya apa gitu kan? Bagaimana mungkin Protestan bisa membidatkan Katolik? Cobalah, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau mau dipaksain, nggak masuk, teman-teman. Itu suka-suka kamu, dasarnya nggak ada gitu.
Dasarnya nggak ada. Kita kalau buat argumen, pernyataan itu harus ada dasarnya. Betul tidak? Kalau nggak, apa dasarnya? Terus kita lihat bagaimana MIM ya, mencoba memprovokasi Katolik agar ya ikut-ikutlah melawan Islam. Dia bilang itu Islam yang gini, harusnya yang dilawan gitu kan, dari dulu gitu. Nah, ini kan nggak benar. Ya, nggak benar gitu. Selalu mencoba mengadu domba. Kita sama Katolik nggak ada masalah kok. Bahkan saya selalu mengatakan kepada para penonton, harus bedakan dulu. Kita bisa cek, para penghujat, nggak ada yang dari Katolik sampai sekarang ya, dan kita doakan jangan ada penista agama, penghujat Islam, itu berasal dari Katolik. Tapi yang ditangkap itu semua dari Protestan. Contohnya, Paul Jang, Bloko Suntur, Kosman bin Sunet. Betul tidak? Itu kan dari Protestan. Mau cuman kita sampaikan apa adanya. Terus, si MIM membanggakan, loh, ya, Calvin, Martin Luther, itu kan dari Katolik. Mereka juga berasal dari internal Katolik. Mereka itu reformator karena melihat kesesatan yang ada di dalam gereja Katolik. Nah, ini yang kacau, teman-teman. Inilah cara berpikir yang salah menurut saya. Ya. Dia bilang, oh, mereka ini membawa reformasi karena melihat gereja Katolik itu sudah korup, sudah sesat. Sudah sesat gitu kan. Menyembah kepada Maria, berdoa kepada Maria. Kenapa nggak langsung? Ya. Terus paus ada yang melakukan perjinahan dan sebagainya. Nah, inilah yang saya bilang. Salah berpikir. Kalau teman-teman menganggap bahwa Martin Luther itu pahlawan karena dia melakukan reformasi dengan membuat ajaran baru, itu salah. Kalau memang fair, ya, ini kita bicara kalau fair lah. Contoh nih, kita komplain, negara Indonesia pemerintahnya sudah nggak benar. Pemerintah kita salah dan sebagainya, kita kritik, wah korupsi di mana-mana, ya hancur ini, negara gini-gini. Terus caranya gimana? Caranya gimana teman-teman? Kalau kamu melihat bahwa pemerintah kita ini sekarang salah, pemerintah kita nggak benar, apa yang harus kamu lakukan? Coba saya tanya, apakah dengan cara ya udahlah saya dirikan negara lain, saya dirikan namanya Indonesia baru, negara Indo baru, New Indo. Ya, terus kamu cari satu wilayah, kamu merdekakan, kamu buat jadi negara sendiri. Apakah seperti itu? Coba saya tanya. Yang dilakukan Martin Luther adalah mendirikan sendiri. Bukan memperbaiki, teman-teman. Kalau memperbaiki, kamu masuk ke dalam. Kamu masuk ke dalam, ya lebih dalam lagi, supaya kamu punya hak untuk mengambil keputusan. Punya wewenang. Toh kamu juga udah di dalam kan? Martin Luther itu kan di dalam dia. Dia di dalam. Cuman jabatannya masih rendah. Harusnya dia berpikir bagaimana dia sampai ke posisi yang bisa melakukan perubahan. Sama kayak kita. Saya misalnya DPR, terus saya keluar-keluar. Negara saya sudah rusak, nggak benar ini, udah saya dirikan negara baru, kan nggak fair. Harusnya saya ya udah masuk ke dalam, jadi presiden, jadi menteri, lakukan perubahan. Karena yang salah itu bukan negaranya, betul tidak? Sama kayak Katolik, kalaupun dia korupsi, yang salah siapa? Yang salah oknumnya, bukan gerejanya dong yang salah. Toh kamu juga niru kok, buktinya kamu kasih nama tempat ibadahmu gereja juga. Artinya kamu mengakui gereja nggak salah. Bible nggak salah. Betul tidak? Karena kamu kutip. Kamu tiru. Artinya, harusnya kamu masuk ke dalam melakukan perubahan. Kalau kita merasa negara kita lagi nggak beres, lagi nggak baik-baik saja, ikut masuk ke dalam. Lakukan perubahan dari dalam. Ya, perbaiki dari dalam. Itu baru gentleman. Bukan dikit-dikit, wah saya dirikan sendiri saja. Ini nggak bisa lagi diperbaiki. Saya dirikan sendiri. Cobalah Pak MIM. Pikir. Jangan terlalu membabi buta membela Martin Luther. Ya, jangan terlalu, karena apapun cerita Martin Luther itu bukan hanya melakukan reformasi, tetapi dia merubah banyak hal. Sakramen diubah, betul tidak? Posisi Bunda Maria diubah. Oke lah kalau dianggap ini berhala, menyembah berhala, ini salah dan sebagainya. Tapi harus diingat, gereja Lutheran itu juga ada patung. Silakan dicek. Jadi bagi teman-teman Kristen Protestan yang nggak tahu, silakan cek sejarah dan kalian cek gereja Lutheran di Jerman seperti apa. Gereja Lutheran itu ada patung. Ada patung juga. Jadi jangan berpikir, wah beda Katolik dan Protestan ada patung, nggak ada patung. Nggak seperti itu. Gereja Lutheran ada patung. Hanya
Yang sekarang-karang ini aja, karismatik dan sebagainya yang menghilangkan. Dan kalian harus tahu perbedaan dasarnya gitu. Saya melihat banyak teman-teman Kristen tuh nggak tahu perbedaan dasar antara Katolik dan Protestan. Harusnya kalian pelajari lebih dalam. Cari tahu dari dua sisi. Jangan kalian cuma dengar dari versinya Protestan. Nggak benar. Saya dulu cuma dengar dari versi Protestan, bahwa Martin Luther membawa perubahan dan sebagainya. Martin Luther tuh pahlawan dan sebagainya. Begitu saya kenal dengan Katolik, saya belajar, dikasih data-data Lutheran, ya ternyata Lutheran tidak sebaik itu. Dan kita cross check, benar nggak? Oh iya, Lutheran beneran nikah. Jadi tuduhan bahwa dia itu punya penyimpangan, bahwa dia itu dari kecil memang motivasi ke perempuannya kuat, sama kayak anak-anak umum gitu kan, udah suka, senang melihat anak perempuan. Nah, itu benar, padahal itu di Katolik nggak boleh, apalagi calon romo, pastor, calon uskup itu nggak boleh, harus ditekan. Tapi dia, ya kita tahu, itu faktanya. Ya, tuduhan itu ada dasarnya gitu, bukan tuduhan nggak ada dasar. Jadi kembalilah teman-teman itu melihat. Ya, Romo Patris keras orangnya, tapi selama masih sesuai, masih di koridornya, ya saya rasa benar yang dia sampaikan. Karena dia menghantam orang-orang yang menyerang Katolik. Dan kalau kita lihat sejarahnya, memang duluan teman-teman kita Protestan. Kalau di medsos ya, saya sebagai pemerhati, saya lihat memang duluan. Selalu menuduh Katolik penyembah patung dan sebagainya. Itu kan tuduhan yang kejam lah. Tuduhan yang kejam, jadi tentu saja direaksi oleh teman-teman dari Katolik. Bahkan sebelumnya juga DKC udah keras gitu kan, reaksinya udah keras. Ini ditambah dari romo-romo mereka, ya benar. Dan saya yakin, kalau Protestan ya, bisa seperti Katolik, orangnya damai, tenang, maka situasi di Indonesia ini akan jauh lebih menyenangkan. Kita lihat belakangan ini toleransi umat beragama di Indonesia lagi tidak baik, lantaran ya Polikarpus inilah yang membuat situasi itu nggak nyaman. Dan Polikarpus ini dibiarkan. Ini yang kita lihat, harusnya ada yang bisa membereskan. Bahkan saya menyarankan orang-orang Protestan dari segala denominasi itu harusnya bikin konsili, bermufakat, dirikan satu organisasi yang menjadi wadah, yang bisa menegur. Karena kalau sekarang nggak bisa, PGI nggak ada punya hak menegur denominasi ataupun sinode yang ada di dalam. Nggak bisa. Erastus mereka bilang sesat, tapi Erastus tetap mengajar. Nggak bisa diapa-apain kan? Nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena nggak ada otoritas. Harusnya dibuat satu lembaga yang punya otoritas. Kalau ada yang salah, ada oknum yang nggak benar, hajar. Saipudin buat kesalahan, buat masalah, harusnya ada yang speak up dari otoritas tersebut, ngomong bahwa ini tidaklah mencerminkan ajaran Kristen, tidak mencerminkan Kristen Protestan. Ini sesat, ini jahat, dan kami mengutuk tindakan tersebut. Selesai. Sama seperti MUI kan, ada yang salah langsung keluarkan statement. Kalau Katolik enak, dari uskupnya keluarkan pernyataan. Kalau ini kan nggak ada, harusnya dibuatlah konsili dulu. Minimal juga ini mencegah perang saudara kalian yang lebih lama lagi gitu kan. Kalau ada wadah kan minimal bisa diredam lah. Walaupun saya yakin kayak Malikil dan teman-temannya ya itu tetap akan bersuara, tapi minimal bisa diredam sedikit. Kan begitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.